Hmm? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, rapat-rapat dulu. La ilaha illallah. Jauhan. Ini kita ngobrol ya. Nih kita. Rapat-rapat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang tiang hormati segenap pengurus IPHI Kecamatan Narmada, para pengurus masjid, singkatnya yang tiang hormati dan muliakan duyufullah wa duyufu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah yang berbahagia. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Apa kabar? Sehat. Ya, semangat. Tiang aja yang kurang sehat aja harus sehat. Kenapa? Karena tiang harus bersama pelungguh. Jadi kalau kita sudah bersama orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk berhaji, berumrah, itu adalah orang-orang spesial. Jadi nggak boleh kita lemes-lemes. Ya, karena itu yang pertama yang ucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang mudah-mudahan tahun ini bisa berangkat haji. Yang namanya haji, alhamdulillah, ibadah yang sangat berat sekali. Bahkan syarat istitoahnya pun sekarang ini sudah bertambah. Kalau dulu syarat istitoahnya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu tidak diwajibkan oleh Allah kecuali bagi mereka yang mampu. Kalau dulu mampunya ya harus ada ONH yang cukup, ya ongkos naik haji yang harus cukup, yang bisa mengantarkan Bapak Ibu sampai di sana. Kemudian ada bekal yang cukup untuk keluarga, bekal yang cukup untuk selama perjalanan dan lain sebagainya. Yang kedua, ar-rahilah. Rahilah itu artinya ada kesehatan yang prima, kesehatan yang bagus, ya, sehingga nanti tidak ada kendala di dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau enggak sehat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka tentu haji ini dianggap tidak mampu atau tidak istita'ah. Nah, sekarang sudah bertambah lagi. Sehat ya, uang sudah cukup, maka ditambah lagi harus kuat-kuat ngantri. Ya, jadi masa tunggunya datang, tiba. Apalagi kalau sekarang masa tunggu itu sampai 40 tahun. Ya, jadi kalau 40 tahun itu, masya Allah, itu waktu yang sangat lumayan lama. Maka ibu bapak adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan al-hujjaj wal ummar wafdullah. Orang-orang yang berhaji dan berumrah itu adalah tamu-tamu spesial. Bahkan mohon maaf, wafdun itu bukan tamu. Tamu biasa itu jatahnya 3 hari. Tapi kalau tamunya Allah itu disebut dengan wafdun. Dalam bahasa Arab kalau tamu biasa itu dhaifun. Tapi kalau spesial itu wafdun. Wafdun itu artinya apa? Delegasinya Allah, duta besar. Duta besar itu dia punya keuntungan banyak, keutamaan banyak, prioritas banyak. Ya, jadi Bapak Ibu bukan hanya 3 hari menjadi tamu Allah, tetapi sampai 40 hari. Ya, jadi ini adalah di antara keistimewaannya. Dan Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi, yang namanya haji dan umrah itu tabi'u bainal haji wal umrah. Lakukan haji dan umrah, kata Rasul, fa innahuma yanfiyani al faqra wal dhunub. Karena haji dan umrah itu akan menghilangkan kemiskinan dan akan menghilangkan dosa. Jadi dosanya dihapuskan oleh Allah, kehidupan ekonominya akan dimudahkan. Saya enggak tahu di Narmada niki ada cerita enggak gara-gara lalu haji mau oleh-oleh jeleng miskin di narak yang kakan kelor. Araan. Sangan. Arak cerita di gubuk
Ya wah gara-gara haji tu melarat dan jerih. Araan. Dak dengan jelang. Dan mungkin dengan jelang lamun wah gawe haji dan umrah. Kenapa? Itu salah satu cara untuk mengambil keberkahan dari Allah, mendatangkan rezeki itu adalah dengan cara haji dan umrah. Nggih. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, termasuk dosanya akan diampunkan. Belum lagi dari sekarang ini ya, ini sudah mulai prioritas-prioritas. Karena itu Bapak Ibu yang ingatkan diri kita semua yang hadir di sini, orang yang beribadah itu harus ikhlas. Perbaiki niat. Mohon maaf. Darat guna nyogulang kepeng luwe lelah gawe lagu dit mau pahala. Yang paling prinsip dari ibadah niki adalah niat. Mohon maaf. Paling mudah bergeser itu niat. Makanya kenapa ibadah-ibadah niki semua syarat untuk diterimanya itu harus ikhlas Bapak Ibu. Nggih, ikhlas. Ikhlas non dia apa kena? Ikhlas. Haji paling mudah bergeser keikhlasannya. Paling potensi untuk dirasuki riak itu haji. Haji umroh itu paling potensi untuk bergeser niat. Ambil contoh. Wah niat solah baru saya ini karena Allah, saya mau melakukan yang terbaik ya Allah. Mudah-mudahan dengan haji ini saya akan menjadi orang baik. Lah hebat si dunia wasogul harap lasing non misal hayang di tahun aku dengan sugi ngangkat langsung lupaan. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi jangan sampai bergeser sombong jarin, gaya jarin, angkuh jarin, noak jarin, mau pamer, mau dihormati, mau disegani. Hati-hati. Mohon maaf, tiang sudah melakukan haji sampai saat niki 6 kali. Nggih, potensinya tiang rasakan sekali. Ini lalu kehebat paling. Oh, ini ngangkat lalu otak sekedik. Ini maksud tiang. Jadi cepat sekali bergeser. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ya gawen teparan haji mabrur niki bahasa Nabi arak sekedik contoh, arak sekedik tanda mabrur niki. Mabrur niki bahasa Nabi yang pertama ifsya'us salam, yang kedua it'amut ta'am. Ada dua. Lamun milih mabrur atau dek mabrur ada dua tanda. Oleh-oleh leman haji pertama pelinggih menjadi dengan napiaran bagus kehubungan ke Jebatur. Solah hubungan ke Jebatur. Kan ini lawan dengan haji lah. Mohon maaf. Sirin gaya. Ambil contoh. Dia mendik tersebut haji ni mun ngamat terus bocung. Ada undangan datang dia tulis haji. Kemai angan misal atau dia datang, ini sombong jadinya. Mohon maaf, potensi untuk sombong itu besar sekali. Orang kalau sudah haji mau jadi hajah, dia tidak akan sombong. Antempo haji alhamdulillah ndek masih nenek wahatur. Nunasa nenek wikan. Jadi tidak perlu saya butuh ini semua. Maka dia selalu menjadi orang yang rendah hati, selalu baik dengan siapapun, nyapa terus. Kemos Gajah Batur. Marah tiang wah kita ndek kemos. Tiang hayap parak jeleng. Hayap barang tiang jeleng. Mun berbandingan kerja beliau balik sugihan. Lagu tiang enggak modal, tiang kemos. Sehingga dengan emparak dia berdua yang kepeng. Emparak dia harap masalah. Emparak dia napi. Luwek masalah lagu kemos. Kenapa? Cara Nabi kemos. Ya wah tanda dengan mabrur haji nikah kemos. Angka lemak berajah kemos. Nani kemos. Kemos sebenarnya mesam-mesam kemos. Nasa kemos. Ni tahu kemos. Bengak kele soleh haji ni tahu kemos. Yang berangkat haji dia tahu kemos. Kemos warna ni. Ya mohon maaf. Al-Mukarram sana Ampura. Di UIN Mataram itu di training, didatangkan dari Amerika trainer untuk para pejabat. Karena kita bagian servis, melayani umat. Enggak, ada tersuruh dari Amerika tersuruh kemos, berajah kemos. Ternyata luwek dengan dia tahu kemos. Ya gawen baginda Nabi SAW berbahasa wah nikit ya. Senyum itu ibadah. Nggih. Jadi
Kalau anda jangan memandang remeh perkara baik bahasa Nabi, walau antal akhaka biwajhin taliq, walaupun hanya sekedar kemos. Ini menunjukkan apa? Ndek selaput dengan tahu kemos, apalagi merasa arak sekedik, merasa luwek kepeng, merasa luah haji, milin bucung doang, lendek nggih. Jadi kita itu harus ifsa'us salam. Itu artinya apa? Membangun hubungan dengan siapapun. Karena kodek masih salaman, karena dengan toak salaman. Itu. Terus yang kedua, Nabi tanda mabrur it'amut ta'am, selalu berbagi, memberi. Sere nolek haji, sere pemurah. Ni kadang-kadang oleh haji prekengan, tutup balung. Aku di manolek modal keni ni. Pira wik nyogol kan di mat. Tersuruh bersedekah. Ndak julu aku masih ngendang ngeniu ni. Ya, lamun dengan oleh haji ni berembung. Mun ini ruah. Nah, ini lah mak lamun ngundang juk tiang ruah doang pira wani keluar ni. Tiang perkenalkan diri. Lalu Ahmad Zainuri. Lamun tersingkat jari Laz. Lalu L Ahmad A Zainuri Z Laz tersingkat. Lalu Ahmad Zainuri. Apa hubungan kancik Pak Bupati Laz? Semeton kuni. Terima kasih. Kemarin alhamdulillah beliau sukses. Jadi tiang atas nama pribadi mengucap dek kampanye darah hubungan dengan kampanye nani. Kanggo lamun nani. Terima kasih yang sudah memilih. Yang tidak doakan. Waktu dong ruan saja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tiang dek ngonek-ngonek endah. Tiang lemat jelo Selasa berangkat umroh. Nggih, doa masih nggih. Ada sak pelunggum lemak doa tu insyaallah selaput jamaah yang doakan. Yang berangkat umroh hari Selasa, kemarin manasik, kemarin juga yang sempat drop 2 hari enggak keluar suara. Karena orang mi'raj hanya 2-3 hari, tiang 15 hari kali 2 bih suara niki dia munanin sogol malik karena mau manasik di hadapan jamaah dari Narmada. Alhamdulillah nggih. Lagu drop hirap niki. Agak ni dikman buka ni Dr. Ismail. Tahu marah Dr. Ismail? Pak Ismail kepala dinas dan dia dokter. Daru ia bahasa yang kirimkan resep khusus. Dr. Ismail mantan kepala dinas. Nah niki sudah nih. Dr. Ismail, Muhammad Ismail Mataram. Mun beliau je tahu. Niki tak ajak ke haji niki. Ia tenaga medis tiang. Ariadex. Baru dikirim niki. Zagasi apa-apa arana bohan. Nah niki balik terbelin niki. Nggih, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita haji ini harus benar-benar dipastikan sah. Sahnya itu tentu sesuai dengan hukum syar'i. Kalau undang-undang Bapak Ibu pasti sudah sah. Kenapa? Karena sudah legal. Legalnya karena sudah punya diurus paspornya, kita juga sudah melakukan pembayaran dan lain sebagainya. Nah, yang kita inginkan adalah sekarang ini legal haji kita di hadapan syariat. Maka pastikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita melakukan haji itu sesuai dengan tuntunan syar'i, sesuai dengan tuntunan agama yang dicontohkan oleh baginda Rasul SAW. Khudhu anni manasikakum, ambil dariku tentang manasik kamu atau haji yang anda lakukan. Maka tema kita hari ini adalah tentang al-muharramat, hal-hal yang diharamkan. Ini berangkat juga nih. Tidak pantas lemas-lemas sebenarnya meniru. Itu dikanggu dengan lemas. Dikangguk dengan lemas. Lamun sekek dengan lemas, miluk lemas dia. Ya gawe harus semangat. Ibu ya. Semangat Ibu. Al-muharramat, hal-hal yang diharamkan. Ingat, tiang masih layak, masih kodek memikir, lah kengonek haji. Emparan petang dah sejelo niki haji doang lain, dia. Cara layak mikir lah kengonek haji ndak. Haji itu hanya beberapa hari aja. Nggih. Jari ndak petang dah sejelo, lagu kembali itu petang dah sejelo karena mengurus orang banyak.
Siloen sampai jamaah, pemondokan terbatas, pesawat terbatas, petugas terbatas, tempat terbatas. Lamun diktator barak menikah numpuk sopok tawak. Pelungguh bisa bayangkan semua negara. Muandai ni lek Mekah doang tawak selapuan, atau lek Madinah doang selapuan, repot mengurusnya. Nggih. Jadi itulah pengaturannya. Sehingga memang 40 hari itu dengan proses perjalanannya dan proses menunggunya. Kalau hajinya itu hati Allah hanya dimulai dari Yaumut Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah. Nggih, itu mulainya. Itu pun kalau mengikuti sunnahnya kita melewati Mina terlebih dahulu, mabit. Tetapi kita tidak mabit di situ karena memang kondisi. Maka hari itu kita sudah bersiap dan berniat untuk haji. Labbaik Allahumma hajjan. Nggih, terutama bagi yang tamattu. Nggih, dia sudah berniat di situ tanggal 8 itu. Kenapa tanggal 8? Karena dari tanggal 8 itu sudah bergerak prosesnya ke Arafah untuk wukuf. Nggih, jadi kita akan berangkat wukuf. Jadi perjalanan wukuf itu memakan waktu karena nanti akan di-drop semua jamaah-jamaah kemudian mengambil lagi. Maka menunggulah kita tanggal 9. Ini merupakan puncak haji. Maka al-hajju Arafah, bahasa Nabi, haji itu adalah Arafah atau wukuf di Arafah. Maka barang siapa yang tidak dapat wukuf berarti batal hajinya, dan dia harus juga menyembelih kambing. Sudah batal disuruh bayar. Karena itu bagaimana kalau kita tidak bisa wukuf karena faktor sakit? Jangan takut, jangan khawatir Bapak Ibu, karena pemerintah sudah mempersiapkan cara khusus, cara jitu yang namanya safari wukuf. Arab milih sakit sang melet safari wukuf. Dendek nggih. Dendek melet safari wukuf niki. Safari wukuf lelet. Pun safari wukuf niki dalam mobil tahun. Dokter Arab tu yang lagu sebabaran doang. Lamun wah liwat hingga Zohor niki udah dibalikkan ke rumah sakit kembali tempat masing-masing. Nggih, jadi dia melihat sakit. Nggih. Nah, berarti kita wukuf itu sudah tanggal 8. 9 wukuf. Nggih. Kemudian tanggal 10, karena itu prosesnya pelungguh melewati mabit di Muzdalifah sekarang pun dengan cara murur semua. Yang terbaru itu insya Allah istilahnya murur. Murur itu baru diuji coba tahun kemarin, dia tidak mabit yang langsung turun. Ini sebagian kemarin. Jadi ada yang mabit full, ada yang tidak. Karena untuk mengantisipasi kemacetan dan ketidakmampuan petugas untuk mengatur semua-muanya, besok itu hanya dalam mobil. Dia dalam mobil, kemudian begitu ya lewat mabit sebentar saja sudah di drop ke Mina. Jadi bisa saja lebih awal ke Mina. Tadi tidak mesti harus seperti kemarin. Ini uji coba semua, tetapi bukan berarti melanggar hukum agama, karena itu sudah melalui sebuah proses kajian hukum syariat dan fatwa-fatwa ulama. Nggih. Jadi nanti kalau misalnya kok kita nggak turun di Muzdalifah, oh itu sudah di mobil. Jadi di mobil itu sebentar sudah dianggap, maka langsung jalan mengangkat yang lain, mengangkut yang lain, terus seperti itu. Ya, jadi mabitnya itu kalau istilahnya Imam Hanafi itu mabit suriyah, suri. Kalau sholat juga suri, jadi bentuknya seolah-olah gitu ya. Jadi bentuknya mabit tetapi tidak mabit penuh gitu ya, sebagian. Bapak Ibu, berarti tanggal 10. Tanggal 10 itu kita sudah di Mina mabit. Nggih, sekaligus pelungguh sami keesokannya itu pergi melontar. Tanggal 10 itu Jumratul Aqabah, pelontaran pertama. Nggih. Kemudian pelungguh sami nanti mau mabit sampai nafar awal atau nafar tsani. Maka kalau nafar awal kita melontar itu 2 hari, 2 kali lagi. Nggih. Nah, yang terakhir 3 kali itu namanya nafar tsani full kita berada. Berarti sampai tanggal 15.
Bayangkan 8, 9, 10, nggih, enggak. 11, 12, 13. Nggih, hanya 5 hari orang haji. Makanya mohon maaf, haji niki Bapak Ibu sere singkat, sere mahal. Paket umroh, paket haji kalau di travel itu, kalau ngambil paket 8 hari itu bayarannya sampai 1 miliar. Nah, kalau yang 40 hari itu bisa 100 juta. Bapak Ibu ini mohon maaf bayarnya mendekati 100 juta. Tapi dari mana ibu-ibu hanya membayar sekitar 56 atau 60 itu ada selisih, ada manfaat yang kita dapatkan dan ada subsidi pemerintah. Oke? Jadi bagaimanapun kita bersyukur kepada pemerintah, nggih. Ane jujur bayi jamaah mangkin niki di nara haji. Tiang berketuan, mahal apa murah? Murah. Laik dengan haji 4 bara sampai bih, 4 tanah bih. Tidak apa menol laik bapak. Bapak ketuanan dengan sahaji-haji laik 2 hektar jualan. Sampai pira 2 bara, sebara isin petang dasa, berarti balu puluh sampai. Lamun ton beras pira 20 ton laik isin berangkat haji. Makin jamaah sepeleng bangket. Tahu mana sepeleng bangket? Tanah ke misal ni kita tanah ukur ada pira jengkak berangkat haji. Murah benda jarin. Murah kalau diukur ke situ, nggih. Jadi pokon sami jamaah pira-pira sogolan tergentik si nenek. Sere luwe yat sogolang, Allah yang Maha mengetahui akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ini. Nah, tadi sudah tiang sebutkan di situ ada rukunnya. Di situ ada wajib haji. Nggih. Jadi kalau sunnah yang kita tinggalkan tidak ada masalah. Lamun tinggalan sunnah sampai jamaah tidak ada dam. Makanya kita berbicara tentang ad-dima. Dima itu artinya darah. Darah itu artinya apa? Kegiatan menyembelih hewan atau melakukan hal-hal yang diperintahkan agama sebagai tebusan atas kehilapan, kelemahan tiang pelunggum sami yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam ibadah haji. Terutama yang dimaksud itu adalah saat ihram. Ya. Misalnya umroh tentu ihram, haji juga ihram, maka dari tanggal 8 itu Bapak Ibu, ya Allah, nggih. Searan godaan ibadah, gangguan ibadah itu enggak anton terasa. Demit mulai ibadah. Lamun neman mulai ibadah jadi nahara idah. Ambil contoh, itu makin coba. Ditman sembahyang di darah, ditoh pikir-pikir. Begitu sembahyang Allahu Akbar, kunci telang penggitan, kepeng sambil tahun baru. Ya penggitan doang. Karena ini kembali ada penggitan, nyekat nikmat sembahyang. Coba nyekat nikmat sembahyang. Tapi begitu Allah, ini namanya ibaratnya ihram. Kalau haji itu ihram, lamun itu pesali sembahyang. Coba jamak idah pelungguh di narak, tidak ada yang kita pikirkan. Allahu Akbar, imam menbiluan sekali, selaput penggitan. Nah, itu ujian, itu maksudnya. Ini contoh. Ini tetua pendek. Iya, sempenggitan doang. Nah, ini jangan penggitan gitu kan. Masya Allah. Itulah ihram. Jadi begitu kita ihram sami jamaah, Masya Allah, terasa gangguan ibadah niki. Lamun dia man ihram dinara angan dan dinara. Ambil contoh, ada yang berangkat suami istri, ya Allah periak doang sih dengan saya bersenina bersamamu. Berbeda kena periak, wah dinara dengan solah biruan itu. Ya bocong-bocong doang senina. Wah lengek sini lengek balik. Ya Allah, terasa sekali. Lamun sawitnya ke deman ihram slow jalan berkikik-kikikan demen tuah ihram. Anden itu gelombang pertama berali. Ya Allah, mulai terasa. Ya gawin lamun haji faman hajjal baita fal awi tamara fala, mohon maaf, faman fala rafatha wala fusuqa wal hajju asyurun ma'lumat faman farada fihinna al hajj fala rafath wala fusuq wala jidal. Dit kanggo ngeraos lengek, dit kanggo besiak, dit
Ya Allah, bilangan datang sami jamaah dimit kawih ihram niki saran itu manusia jarin dah kan melintas lampak masa tak melintas lampak mau dengan Iran dengan Syria engas sami jamaah kan melintas ruan mata me bola dia uni kan itu ya itu lain pikiran mata mulain wah mulam si den itu Indonesia bola be mata eleno dengan talbiah ni jam bucung itu contoh sampai jamaah wah kira apa tiang betul bukan lagi di situ ya Allah mulai membelek sampai jamaah diminta wah ihram selapu apa genit coba baru kembali genit nani sehingga batur kadang-kadang ini lodet kemudian ini cabut kan ini larangan ini kadang-kadang ya usil sampai jamaah pun tahun bulu rambok selapuan boyak rambok kuning apa kata boyak rambok selapuan ndek sebut pelenggi nggih jadi sampai ada saja tiang contohnya bawa jamaah elek mobil sudah kita kasih tahu sebentar lagi anda mau ihram dendek gomen-gomen imenaim jangan memotong rerumputan jangan memotong pepohonan jangan mencabut ya Allah sami jamaah di Bir Ali itu kan bagus tamannya masjidnya Masya Allah ini Masya Allah baru sabar kesolah larang kembangan ni jamaah sami jamaah ini pelanggaran ini contoh mungkin kita berbicara tentang damnya okay? Kemudian apa ya tadi Masya Allah ini kayak kedit niki laun kadang-kadang merpati nyekat ihram doang tahun datang memang ujian dari Allah sudah sengaja Allah uji kita ini setiap tahun nyontok kan mencari itu aja demak naik kan menurut demak apa-apaan menurut kan repus bulu jari itu maksud tiang atau mungkin dia depan kita dengan sengaja sedikit tak nih kan ini sampai jamaah jadi gangguan ibadah itu memang di saat kita masuk pada waktu ibadah nggih depan ibadah yang dilarang gangguan meniki pada barat dengan sembahyang ini contoh saja. Nah bagaimana kalau kita sekarang misalnya melakukan pelanggaran itulah yang kita sebut nanti akan ada dam yang harus kita perbuat atau kita lakukan. Siapa yang harus membayar dam tergantung bagaimana tingkat muharramat keharaman yang dia lakukan. Misal puncak haji itu kan wukuf karena ini rukun. Setelah wukuf itu kita lanjutkan dengan ya tawaf ifadah nggih. Kalau sudah misalnya di Mina itu kan yang menjadi rukunnya itu tawaf ifadah sa'i. Misalnya saja tawaf ifadah nggih belum selesai baru selesai wukuf mau ke Mina jadi dia mohon maaf melakukan hubungan suami istri belum melakukan tahallul pertama. Bapak Ibu namanya orang bersuami istri nggih nikman baru hanya wukuf saja dari wukuf di Musdalifah kemudian balik ke dintahan diri misalnya dia ada peluang ada kesempatan melakukan hubungan suami istri maka mohon maaf ini hajinya menjadi batal. Dia bukan hanya batal saja dia harus membayar dengan menyembelih unta kalau tidak ada unta baru sapi berurutan dan dia harus dan wajib mengulangi tahun depan sementara tahun depan sudah tidak ada lagi jatah kita nggih karena harus menunggu sekian puluh tahun lagi ini kalau sebelum tahallul pertama. Jadi tahallul pertama itu apa setelah kita misalnya mabit nggih kalau mabit ini masuk wajib ini belum masuk nah kita sampai melontar Jumratul Aqabah selesai Aqabah pelunggum sami sudah tahallul ini namanya menggunting rambut itu berarti sudah tahallul pertama sudah sah berarti apa bisa dibuka baju ihramnya
taruhlah melakukan hubungan suami istri setelah itu dan dia belum melakukan tahallul kedua. Tahallul kedua itu ditandai dengan tawaf ifadah, sa'i sudah selesai. Jadi wukuf di Arafah, nggih, pelunggum suami sudah melakukan aqabah, menggunting rambut, kemudian tawaf ifadah. Bagi yang belum sa'i itu sudah selesai. Kalau mau melakukan hubungan suami istri sekalipun itu nggak ada masalah kalau sudah selesai haji. Tapi misalnya baru tahallul pertama, belum selesai ifadahnya, ya kan, melakukan hubungan suami istri, bedanya apa? Dia hajinya sah, tetapi dia harus membayar fidyah dam dengan unta. Berat apa ni? Aku jak kelang dong semama. Unta. Dia berapa unta. Lagu dia kena semama. Wah, baru unta tu. Okay. Jadi anggap itu berat sekali. Okay. Dan tadi aroh ulin batur sandai jauh semama senina. Aroh lasing masa 4 jalur. Ya lain hawan. Ya lain hawan lah tamu ibadah ni ke. So itu lain. Itulah cobaannya. Makanya kenapa sampai ada muharramat, dit kanggo rofas, dit kanggo menum, karena memang terasa sekali ujian ibadah itu, terasa sekali. Nah itu, ini sudah selesai, berarti kita meninggalkan yang agak dekat sekali dengan wajib itu, apa, rukun itu, mendekati rukun. Nggih, kalau wukuf di Arafah ditinggalkan berarti batal haji sama sekali. Itu pun harus menyembelih kambing. Yang berikutnya, yang kedua, kalau kita meninggalkan yang wajib haji. Nah, wajib haji ini kalau kita tinggalkan kena dam. Wajib haji Bapak Ibu, saat pertama den ihram melewati mikot. Jadi dia di mikot, den ihram, den niat di situ. Tahu-tahu sudah keluar lah, lupa ke niat baru. Wah, tersuruh berniat, lem berniat misal. Lagu enden berniat, berarti sudah lewat, sudah sampai Mekah, maka dia sudah terkena dam. Damnya apa? Dia harus menyembelih seekor kambing. Nggih, seekor kambing. Atau yang kedua, yang mengambil tamattu misalnya. Tamattu itu kan mengambil umroh terlebih dahulu. Konsekuensinya, karena kita mengambil tamattu atau kiron, maka dia harus bayar dengan dam, menyembelih seekor kambing. Oke? Jadi setelah dia umroh, maka dia bisa menyembelih seekor kambing itu sebagai bayar dam tamattu'nya. Oke? Kecuali kalau dia tidak mampu, maka dia bisa fasyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Dia bisa puasa 3 hari di situ, kemudian nanti selebihnya di rumah untuk mencukupi 10 hari. Ya, ini ada teman saya nih. Yo, ini Ustaz. Sini sore, luar biasa. Ya, itu kalau tamattu atau meninggalkan mikot tanpa niat, tanpa ihram. Hati-hati. Jadi karena kita sudah niat dari awal mau umroh atau mau haji, kalau sudah sampai di mikot itu sudah harus berniat, berihram, dan kita sudah niat di situ mau kalau kita nanti hajinya, ihramnya di jelas mikotnya di Mekah pada hari tanggal 8 itu. Ya, yang tamattu sudah melakukan itu terlebih dahulu. Yang kedua, yang termasuk juga wajib kalau kita melanggarnya nanti kena dam, apa itu? Mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Mabit di Muzdalifah dan Mina itu termasuk wajib. Jadi kalau misalnya ada yang tidak mabit, ya, maka tentu dia harus membayar dam. Nah, bagaimana kalau sekarang ada kebijakan pemerintah Bapak Ibu, yang kawasan pemondokannya itu dekat dengan Mina, bahkan itu masuk wilayah Mina. Misalnya apa? Aziziyah paling pinggir itu sudah masuk Mina karena dekat sekali dengan pelontaran.
Konon oleh pemerintah tahun ini akan diberikan kebijakan yang dekat dengan Jamarat, dia akan kembali ke hotel. Itu katanya yang untuk tahun ini, sehingga supaya jamaah itu merasa menikmati, nyaman, tidak tinggal di tenda. Kenapa? Karena kalau dia ke tenda itu bisa 4 kilo, tapi kalau dia ke pemondokannya hanya 1 kilo kurang. Maka ada kebijakan, itu bagus. Semakin tahun ada saja kebijakan-kebijakan yang menguntungkan jamaah. Karena mungkin karena jauh, ya. Jadi waktu melontar jauh, ini juga bisa menjadi pertimbangan pemerintah. Nah, jadi kalau kita misalnya tidak mabit, maka dia kena dam, ya. Termasuk melontar. Nah, tapi bedanya melontar Bapak Ibu, ini kemarin tiang di Man 1 Mataram, kebetulan beliau jadi ketua kloter. Kemudian yang satu itu dari TPI-nya. Jadi jamaah ada rukhsah. Jamaah itu diberikan kemudahan Bapak Ibu. Lama muah toak-toak lalu, mau sakit-sakit, maksud tiang sakit sebenar-benar sakit. Karena dari pemondokan ke Jamarat itu jauh, boleh Bapak Ibu dibadalkan, dan itu ada petugas nanti yang akan membadalkan. Sampaikan saja, laporkan ke petugas tim pembimbing ibadah haji, anak wah tahu bergerak wah ni walalah lalu, oh iya nanti dibadalkan, karena itu boleh dibadalkan kalau melontar. Mau cari dengan sasak emparan demen ya tebarak-barak meniki mun silik TPI ani kena amsa silik aku mahal sih bayar, padahal angkat naik doang din tahu, paksa diriin, sehingga ini jadi penyakit. Ini tenaga kesehatan kasihan, jadi kalau melontar itu boleh digantikan, jadi itu, jadi boleh dibadalkan. Bapak Ibu ini muliakan Allah SWT. Kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang muharramat di saat ihram, ya, misalnya tadi mencukur, memotong rambut, menggunakan pakaian berjahit, namanya pakaian berjahit. Tetap Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya, pernah yang ditanya bagaimana hukumnya kita sudah memakai pakaian ihram, sekarang itu dibuat model celana pempes, tidak berjahit, tinggal ketemu saja dia pakai cetik atau pakai buak. Bapak Ibu jangan pakai apapun. Dia ndek kawin celana ini tuh laki, mohon maaf kalau ibu-ibu silakan, karena tidak ada batasan, kecuali yang haram itu adalah menutup muka dengan tangan saja, selebihnya harus tutup. Kalau laki-laki jangan menambah misalnya, kecuali kalau memang itu mohon maaf penyakit yang sudah oleh dokter. Kalau salasul baul misalnya yang terus jatuh-jatuh itu boleh, tapi karena ini jaga-jaga jangan, lebih baik jangan. Kenapa? Ibarat orang kalau sedang ihram itu Bapak Ibu seperti orang sedang menghadap Allah di saat meninggal dunia. Jadi dua kain kapan, dua kain itulah yang menghiasi diri kita, sehingga jangan tambah-tambah dengan bentuk celana dan lain sebagainya, supaya kita menikmati ibadah. Sehingga tidak boleh, kalau tiang mengatakan tidak boleh ada tambahan-tambahan, ya, kecuali tambahan-tambahan yang dibolehkan oleh agama, aksesoris, misalnya apa, sabuk, ya, itu boleh, ya. Selebihnya itu tidak ada yang ditambah-tambah lagi. Nah, kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, misalnya kita memotong rerumputan dan lain sebagainya, itu ada yang sifatnya alat takhyir, boleh memilih, kalau misalnya kita lupa atau mohon maaf menutup kepala, ya, atau memakai sendal yang menutup mata kaki dan jari kaki, maka di situ boleh puasa, boleh puasa 3 hari. Fasyamu salasati ayyamin fil hajj, disebutkan bahwasanya bisa puasa, atau it'amu al-masakin, memberi makan 6 orang, atau kalau memang mampu baru pakai hadi kambing juga boleh. Jadi itu wilayah-wilayah pilihan. Tetapi kalau yang wajib tadi itu harus tertibnya apa? Tertibnya kambing duluan,
Tapi kalau yang kecil-kecil itu bisa mengambil dengan puasa 3 hari, kemudian memberikan makan atau memberikan makan orang miskin di sana di tanah suci 6 orang, atau kalau mampu sekali kambing. Ya, itu adalah gambarannya, Bapak Ibu. Apa yang itu? Kalau tadi menggunakan pakaian berjahit, menutup kepala, memotong rambut, nggih. Nah, kalau kita membunuh hewan itu harus kita lihat apakah hewan itu memang boleh dibunuh karena dia membahayakan atau tidak. Ya, kalau membahayakan itu boleh, jadi tidak ada masalah. Tetapi kalau membunuh hewan yang biasa-biasa, yang paling banyak di situ merpati, semut dan lain sebagainya, maka itu harus dibayar sebenarnya yang misal. Kalau dalam fikihnya itu semisal, ya, artinya yang seharga dengan itu. Berapa harganya? Kalau memang merpati ya mungkin bisa dengan memberikan orang lain makanan, ya, karena harga merpati kan paling standarnya lah 20-30 ribu atau 50 ribu, berarti 2 piring, ya, 2 orang miskin, kira-kira begitu, ya. Termasuk mencabut bulu atau rambut dan lain sebagainya itu juga harus membayar damnya itu dia bisa berpuasa atau memberikan orang lain makanan atau kambing, ya. Itu adalah ala sabil at-takhyir. Kalau dalam fikihnya, dalam fikih mazhab Syafi'i menyebutkan itu wilayah pilihan. Tetapi kalau yang sebelumnya itu yang sebutkan wajib, itu tartib, harus dari kambing duluan. Itu namanya tartib, tidak boleh ngambil paling bawah, harus ini dulu. Kalau itu nggak mampu baru ke bawah, ya. Jadi bukan wilayah pilihan. Yang pikir demikian, lalu mendah sidem. Tiang masih lelah, kepelinggim lelah. Nggih, arahan beketuan bae mangkin. Beketuan, nggih, enggak apa-apa bertanya, dan yang izin mohon maaf tiang enggak akan lama-lama sekali karena hari ini agak padat sekali, nggih. Barusan tiang juga di Perumnas, mungkin juga ada, setelah ini ada, terus lemayat berangkat, berarti harus persiapan ke Jebrayan. Nggih, saya pikir demikian Bapak Ibu, nggih. Terima kasih atas segala perhatian. Doa terus, doa, nggih, doa. Dendek apa namanya, lupa pelunggum sami, karena al-hujjaj wal ummar wafdullah ini adalah tamu-tamu spesial. Inda'ahu ajabahum, doa doang teka bulang isi nenek. Istighfarnya pelunggum sami itu sangat dinanti-nantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak istighfar, perbanyak doa, perbanyak zikir, nggih. Peririk diri, pesolah diri ini mangkin, nggih. Sakurang-kurang kepeng, boyak kepeng mangkin endah. Lagunya nenek jinggak le tiang doang. Dia pada apa dah. Terima kasih, mohon maaf. Ini ada sandal lelah lalu maksud tiang. Kalau tua-tua nggih, enggak mun batur niki sekali ke yakin ara gaji ni lewin insyaallah. Terima kasih Pak Yusuf sudah hadir bersama kita, dan mohon maaf Bapak Ibu, aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedua penanya lah. Silakan Pak Kamarudin. Pak Kamar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, mendengar penjelasan Bapak tadi, ada menyinggung masalah pekerjaan atau dam. Mulai ini, apakah dam ini masuk atau ikut dalam pembiayaan haji atau tidak? Karena tidak kita keluarkan dam untuk
itu akan diganti dengan uang. Apakah itu include dengan pembiayaan yang kita keluarkan untuk ibadah? Yang kedua, uraian ini yang terkait dari jamaah yang sudah melaksanakan pada persiapannya yang berat sangat dan sebagainya, dan apakah itu nanti tidak ada gabungan pemerintah atau semi selalu gabungan pemerintah. Kalaupun kita masa berkaitan dengan logistik kita, lalu di mana itu kita akan lakukan, dan itu mungkin dikopor kalau pernikahan apakah itu menjadi gabungan dari panitia pelaksana yang ada di sana, atau belum paham korek. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngiring. Tunggu. Pak Ustaz mana? Harus sekalian dijawab. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pengurus di kecamatan terkait dengan acara haji yang akan beberapa bulan, dan izin bertanya, tadi sampai disampaikan bahwasanya segala macam cobaan dan ujian haji ketika kita sudah melakukan ihram atau melaksanakan. Jadi lunasan itu dulu, karena bagaimanapun pengalaman itu menjadi guru yang sangat berharga dan perlu bagi kita. Di dalam menghadapi ujian-ujian ini kita perlu ada kiat dan cara bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita menghindari, dan bagaimana kita berupaya bisa menghindari supaya kami nanti ketika menghadapi ujian ini tidak sudah disampaikan, sudah kita dapatkan. Jadi ada kiat-kiat atau cara-cara bagaimana kita menghindari, sehingga mungkin jamaah kita tidak akan kita supaya tidak terlalu banyak tamu yang kita bayangkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu mungkin satu ada? Kalau udah ada cukup yang dua nggih. Apa irang sedih? Ya. Ngiring. Tiga saja, engkorong. Nggih. Dia darus. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tidak berharap adanya pelanggaran. Nah, lalu misalnya para warga yang berangkat terus melakukan pelanggaran dari juga, sebaiknya nanti kita melaporkan. Ya. Karena penting begitu. Jadi kemana kita melaporkan? Kemudian yang kedua, misalnya tadi kita harus membayarkan ambil. Berarti kan bayar. Kemana kita bayar? Ke siapa? Kemudian yang ketiga, apakah seperti kita korban warung kambing, ternyata sebaiknya kita lihat dia sendiri bisa. Kemudian sama dengan yang tadi, ada apa namanya, memberikan misalnya makan sama, nanti kemana kita arahkan sehingga nanti jamaah juga tidak bingung. Mungkin tiga yang Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kaitannya dengan dam. Apakah itu include bagian daripada biaya haji yang sudah kita keluarkan? Mohon maaf, Bapak Ibu, itu tidak include. Sehingga harus dipersiapkan. Itu di luar, apalagi mungkin ini kan termasuk living cost-nya saja sudah tidak seperti dulu. Kalau tahun-tahun sebelumnya 1.500, sekarang kalau nggak salah setengahnya. Nggih? Berapa sekarang? 750 setengahnya. Nggih? Jadi setengahnya. Sementara real sekarang ini sekitar 4.300 sampai 4.500. Nggih? Jadi harus dipersiapkan.
Jadi tidak include sana, nggih. Jadi harus dipersiapkan dan hati-hati jangan melakukan pelanggaran, kan begitu. Yang kedua, apakah di Mekah, Madinah itu sekarang kita ditanggung? Iya. Jawabannya tahun ini sudah mulai. Kalau tahun dulu semuanya sudah mulai, udah beberapa tahun, 5-6 tahun itu sudah. Cuma nanti mendekati hari H itu tidak ditanggung, karena itu kesulitan. Tapi sekarang katanya ditanggung semua. Jadi tidak perlu bawa beras, mohon maaf, tidak perlu bawa beras. Ibu, dia malah lu jual beras, ni mentang-mentang ti jadi sulgar gabah, dia jual beras. Edek ke, tidak perlu bawa beras, berat ni ke. Yang perlu apa? Mohon maaf, pengalaman kita masing-masing, ya pada itu dekat beda dengan tuat, beda elit. Lagu melelak jadi pada masakan, terutama lamun dia pedas-pedas dia mai. Nggih. Nah, pelungguh melawan elektrika lawan manok tok menikir dia empat tok begitu. Jadi pasti kita wah lain wahidah. Kadang-kadang jamaah niki mohon maaf sampai yo ni tiang 2 kali tiang membawa kloter Lower Barat. Tahun 2012, 2018, 2019 tiang bawa Ona Plus. Yo ning Akbaraam doang juk Pak Bupati pada ning kena. Kembe awal-awal saran napiaran niki puak punti dekman apel mai ruat ngone-ngone no pendak bersawur-sawur to bawa-bawa dah si gaya mana dengan Lombok Barat ni padahal kejelang mon kena lagu ni kau buah si onik jawara niki mon kata nasi doang unin ambun mohon maaf seminggu niki kan dia doang rasa aneh. Nah karena itu berbentan pelinggih sami mumpung mangkin wah musim hujan piak sambal lindung entan nggih, arah saya ceket sambil lendung tu, arah samia ya kalau beli jauh nyok Mekah maksud dia. Itu sambal lendung atau sambal napi piak nggih. Atau napi arah niki abon, lagu mohon maaf Bapak Ibu nggih. Soal itu pada angen. Ya luwek kanca tendah. Lamun ini pelinggih pian model saset-saset tu. Jadi sekali datang makan cukup sambal niki segitu. Soal kembe ndek tak pelit mohon maaf. Lagu lamut jauh selapuan. Tulak niki kari rantang doang. Ini bukan pelit mohon maaf. Lawan miak khusus untuk jamaah aneh ni. Lagu berikutnya aja lawan aku yang sak ni kan menurut kaca bapak lawan. Dari pian saset-saset pengalaman nggih ya ubih nolin batur badik burung ni lah jari ubih ya pada anget dia sambal ya mai doang lain rasan sambal itu mohon maaf nggih. Jadi perlu bawa hal-hal yang demikian sedikit untuk merubah cita rasa saja, karena makan ini mohon maaf penting saya punya jamaah nggih. Luwek dengan sakit ndek napa dinarak terkelor lagu ning cocok kelor makanan Indonesia lagu tahun terperiap lain bumbu-bumbuan lain mohon maaf manok marah isa berat rasa manok kulup berbeda rasa manok kulup ndek manok kelak lamun kelak no arah bumbu ni terkulup jamak rasa belenggih empat boleh-boleh mbeta mau patin baru-baru menikir dia lagu den mai aneh barak ambil juluk kena mundur tiang dek mai terserah belenggih. Maksud tiang seperti itu. Jadi perlu bawa saset-saset makanan-makanan, apalagi pelungguh sebulan 40 hari makanan pasti tiap belanja doang jarin kan. Dan mohon maaf walaupun belanja juga di luar ya banyak TKW PMI kita yang jualan nggih. Nasi lagu mbet tak mau telu 4 real bilang jelu jelu 5 real kan lebih ngone-ngone nggih niki. Lamun model tiang je dek susah lalu tiang lamun batur-batur neno petugas barang kaca Pak Haji Zulkifli lamun tiang mangan tutup irung tutup telinga tutup apa kayak mai doang ledek kambun ledek ni jadi barang dengan anu niki i mai doang sih anggap lagu akan larat dengan seambun kan lain niki. Nah berikutnya sanagda nggih bagaimana cara kita. Tentu mohon maaf tidak semua yang tiang sebutkan tadi akan kita lakukan, bahkan mungkin kita tidak akan ada pelanggaran, tetapi ada pelanggaran yang memang mudah dilakukan, yang kemungkinan paling mudah paling gampang diantara itu apa? Mohon maaf jaga unikane paling berat nggih. Jaga unikane badek lamun
sak dengan jauh seninan itu juga jauh lah. Nggih, badik dengan ya pelang bulu jauh lah niki. Pelang kungkun mungkin masih bisa kita lihat, mungkin baut barat batur. Lagu sak ndek baut terkendaliang niki mohon maaf unikane. Perasaan di saat kita ngantri, Masya Allah. Bayangkan pelunggum WC netu kaca petang dasa mu milit menek, coba milit menek mu petang dasa nomor antrian berembit tentang angka enggak doang ngulik kena jamaah enggak resep makin istighfar luwe-luwe. Dia anggap diri mengantri, lah mau ngantri jalan lah lagu subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah. Ya Allah, sang ngantri ini jadi pelebur dosa ke Allah, sang ngantri ini jadi pelebur amal enggak bahasa lagu kami ke ngonen. Ni datang wah, model tiang bagah peraya ke datang. Kan begitulah. Hai jano beleklah mulai keras. Jadi itu yang paling memungkinkan nggih sana. Jadi yang paling memungkinkan ada hal-hal yang mudah kita lakukan. Jadi mohon maaf orang haji itu jaga tutur kata, jaga unikane perilaku, termasuk mungkin mohon maaf pandangan ya, karena memang kita bercampur baur dengan berbagai macam orang yang ya kelihatannya macam-macam sehingga perlu kita menundukkan kepala nggih, dan ya tidak usil lah prinsipnya kan, insyaallah itu yang lihat. Jadi Bapak Ibu jaga unikane terutama saat ngantri. Mina pelunggung ngantri, Arafah ngantri, antrinya panjang, la ilaha illallah. Lamun tendek terus pelunggung tahun dengan ngantri ngolek-ngolek entam barang balik mesa harus ngerai nggih. Lamun tuah selesai hajat ane becet-becet nggih. Nah, terutama lagi pastikan pakaian-pakaian kita dalam keadaan bersih. Karena kita mau misalnya terutama waktu tawaf nggih, atau kita mau sholat. Bapak Ibu pastikan bahasa Nabi ya gawin dengan ta'azab dalam kubur. Ndik napa gawe dosa-dosa sak belik lagu dosa-dosa kodek beruan dosa kodek den wasolah entan bersih nai menek istinja niki penting pelungguh mana toko rapi-rapi entan bersih-bersih bagus. Soal lain perasak mesak bajang ledriki lamun tiang sak bajang jam masing ngajak serto lain lamun peling hotoa yang ngompeh sweat tu pelet dia tu lain. Jadi mohon maaf ihram bakat pastikan barehet sembahyang berarti mohon maaf najis jari nggih, terutama bapak-bapak niki nggih mau pastiang lendah WC niki bertutup WC bertutup solah-solah nggih. Pada le pesawat masih Masya Allah nggih, tiang paling khawatir dia mula kajah berbincang dengan taik pesawat mula hantar dengan berbuka mohon maaf ndek napa ia modok jama anggap anjah berdua boleh balik iya hantar dengan taik lagu Arab berbin lemak le pesawat misal dendek ragu deme moh telu jam lah tuis lampak kanggut lampak le pesawat emparan tetap suruh bayar ndek lampak endeng ngai pramugari tunas ai ganggu maksud napi arak batur sandin bani tuis walhasil napi ngompol tu mun melet tu aneh itu maksud dia melet lah. Nanti kalau buka WC nya juga ada caranya cetrek kau ni niki berarti buka udah hijau cek kemudian dia lupa tutup pun searang dengan luik kancet belinggih muha tua-tua mun bagus buka mau ada darah jar cemoh ke tiang niki kadang kemudian mohon maaf kalau kita misalnya ada kekeliruan isaah tadi ada kekeliruan kemana kita melapor laporkan ke pembimbing ibadah dendek pada lila termasuk waktu tawaf itu kan syaratnya harus dalam keadaan wudhu. Anden pelunggu hadas misalnya pelunggu buang angin atau batal wudhu barak batal wudhu meton aden sak mohon maaf dendek sak teduk mu batal pelunggu mendarak mau nggih harus remes-remes tan lamun ibadah niki kecuali sa'i boleh tidak dalam keadaan toharoh nggih. Jadi termasuk nanti kalau misal meton
mau bau darah no baru karena memang lebih dia demen pelihara darah. Misal mau bau darah no pira rembot bercerita. Mencerita kan mohon maaf kolo doang buyak langsung. Tu kolo turun. Lah ini ndak bisa kita sangkal. Orang kalau sudah cinta binatang itu memberitahuan langsung spontan niki. Jadi sampaikan ke situ nggih. Kemudian di mana kita beli, mohon maaf. Kita nanti sampaikan ke pembimbing. Ini begini. Idealnya Bapak Ibu nggih. Sekarang kalau mau aman itu bayarnya di bank. Karena itu pemerintah sudah selalu menggalakkan, mengingatkan ada bayar oleh bank. Memang dia mahal, tetapi mahalnya itu mohon maaf, apapun yang kita keluarkan untuk ibadah niki Bapak Ibu ada nilainya di hadapan Allah. Dan kena itu mahal. Lagu mahal niki harap pahala itu mahalan jangan mahalan pahala menu doa. Lagu mohon maaf biasanya teman-teman kami, saudara-saudara kami mukimin juga bisa menawarkan jasa itu. Kalau dipandang amanah, orangnya baik, orangnya jujur, boleh. Nggih. Kenapa? Karena teman-teman itu juga mohon maaf yang tidak menutup diri, di situ juga ada cara kita bantu mereka. Sehingga dia bantu kita mencari kambing, harganya ada selisih sedikit, itu mungkin bagian daripada cara membantu dia. Nggih. Itu. Jadi ada cara-cara membayar. Jadi bisa ke pemerintah, bisa melewat teman atau biro jasa yang memang menakan nekun ini. Itu Anda nggih. Saya pikir demikian Bapak Ibu nggih. Terima kasih. Mohon maaf sekali yang harus meninggalkan Pelungum Sami. Doa Malik nggih lema ada pada selolok mungkin akan dilanjutkan oleh saudara tiang di sini. Terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.